Ayo belajar. Pertama, kesalahan kita yang fatal, fahami. Kita ini seorang hamba. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Kita ini seorang hamba. Diatur, bukan mengatur. Ditakdirkan, bukan kita mengatur takdir. Tidak. Jadi kita harus terima. Mau nggak mau, kita harus terima. Allah yang menakdirkan semuanya. Kita harus cuma menjalankan saja. Bukan kita itu yang harus menentukan. Begini ya Allah ya. Begini enggak. Kita harus menjalankan saja. Itulah sifat seorang hamba yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita itu merasa memiliki. Karena kita tidak memiliki. Kapan kita memiliki? Nanti ketika di surga. Baru kita memiliki. Tapi kita di sini tidak. Dan ingat satu lagi. Ini banyak di antara kita yang salah kaprah di awal. Sehingga terus jadi masalah demi masalah kemudian. Bukan cuma masalah demi masalah, tapi 100 masalah demi 100 masalah, bahkan ribuan masalah demi ribuan masalah. Itu karena salah di awalnya. Apa itu? Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami telah jadikan, kami telah ciptakan satu di antara kalian dengan yang lainnya itu adalah cobaan. Untuk apa Allah ciptakan demikian? Atas birun, untuk kami tahu kamu itu sabar apa tidak. Sehingga apa? Dari sinilah kita tahu ternyata Allah tidak menciptakan dua orang, yang satu kemudian apa katanya orang yang satunya lagi, nggak ada, kecuali kepada satu orang saja di dunia yang pernah Allah berikan kemampuan, kekuasaan kepadanya untuk menguasai orang lain, baik itu manusia maupun jin, berada di kendalinya. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jin pun tunduk kepadanya, malaikat tunduk kepadanya, manusia yang manapun tunduk kepadanya. Tapi selain daripada Nabi Sulaiman, bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak. Walaupun sudah pernah disodorkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menerimanya dan menolaknya. Dia ingin menjadi seorang hamba biasa, ingin merasakan seperti hamba-hamba pada umumnya. Selain daripada Nabi Sulaiman, nggak ada yang bisa. Jadi nggak saya paksain. Anak saya harus seperti kata saya, anak saya harus seperti saya, nggak bisa. Sehingga apa? Yang bisa kita lakukan, perbanyak berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menguasai. Sehingga di antara doanya Nabi SAW, alladzi nasiyatuhu fiyadik. Ya Allah, yang ubun-ubunnya berada di kendalimu, jadikan dia itu seperti ini, seperti ini. Nah itu kenapa dikatakan begitu oleh Nabi SAW? Karena memang yang bisa mengendalikan seseorang hanyalah Allah. Nggak ada seorang pun yang bisa mengendalikan dia. Nggak orang tua, nggak suami, nggak guru, nggak istri, nggak anak, nggak adik, nggak siapapun juga, kecuali Allah. Nah ini banyak yang diantara kita salah karena awalnya. Jadi jangan terlalu pede. Kalau terkait dengan orang lain jangan terlalu pede. Jadi artinya apa? Terkait dengan orang lain kita harus siap kecewa. Karena memang orang lain itu tidak diciptakan sebagai kenikmatan untuk kita, anugerah untuk kita, tidak. Tapi sebaliknya Allah ciptakan orang lain itu ujian untuk kita, cobaan untuk kita. Cuma kita harus paham, cobaan dan ujian itu ada dua macam. Cobaan keburukan dan cobaan kebaikan. Cobaan keburukan untuk kita sabar atau tidak, cobaan kebaikan untuk kita bersyukur atau tidak. Banyak seorang istri diberikan suami yang baik tapi dia tidak bersyukur. Banyak seorang istri diberikan suami yang buruk tapi dia itu bersabar. Jadi cobaannya itu ada dua. Banyak di antara kita yang dicoba dengan keburukan, banyak yang berhasil, tapi ketika dicoba dengan kebaikan mereka tidak berhasil. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Tapi yang sabar banyak, yang ahli ibadah banyak, yang pasrah pada Allah banyak, tapi yang syukur sedikit. Nah, jadi biarkan kalau kita mendapatkan ada satu orang hamba yang suka terima kasih, sedikit terima kasih, terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Oh, itu orang ahli ibadah, itu orang yang luar biasa. Tapi kalau sudah orang dikasih, disangkanya yang dikasih itu sesuatu yang biasa, dia kurang berterima kasih, itu kurang ahad. Kenapa? Orang yang paling banyak terima kasihnya itu adalah orang yang paling dinilai oleh Allah Ta'ala.
Tapi kalau orang yang paling sedikit terima kasihnya, itu adalah orang yang paling tidak dihargai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi patokannya di situ, barometernya di situ. Oh, dia itu orang yang paling pandai berterima kasih, orang yang paling pandai menghargai. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW kalau dikasih hadiah, ya Allah terima kasih banyak, ini sesuatu yang sangat saya harapkan. Dan Nabi SAW kalau dikasih hadiah itu, beliau cium dulu, Masya Allah. Kalau sudah dikasih buah-buahan, apa kata beliau? Ini adalah hadza gharibul ahdi minallah. Ini sesuatu yang baru saja datang daripada Allah Ta'ala, diciumnya oleh Nabi. Bahkan yang diciumnya itu bukan cuma buah-buahan, makanan. Kadang-kadang Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang bawa hadiah sesuatu yang sepele. Apa itu? Kikil, tulangnya kambing, kakinya kambing. Repot kita dikasih itu, harus dikuliti dulu, harus direndam dulu, harus dimasak dulu, dagingnya sedikit dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menghormatinya, memuliakannya, dipegang, diciumnya juga, padahal bau amis. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ayo, ingat 3 hal: asal mula bermuaranya banyak orang yang berbuat salah itu dari 3 muasal itu.